Quran surah 3 Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, maksudnya ikuti Nabi dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cintai kalian. Perhatikan, kalau Allah sudah mencintai seseorang, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka semua dosa-dosa kalian akan diampuni. Semua dosa. Ibu pilih mana? Pilih mana ya? Silakan pilih. Dikabulkan permohonan kita atau diampuni dosa? Oh, kalau bisa dua-duanya gitu kan? Ya, diampuni dosa, dikabulkan keduanya. Tapi kalau pilihan kita cuma dua, tidak bisa memilih yang ketiga, maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pilihlah yang kedua, ampuni dosa. Perhatikan bedanya ya. Saya beri rumus cepat di sini. Ini rahasia kita di hari ini. Ya. Baik, perhatikan kalimatnya. Ibu sekalian, semua tertulis baik di dalam Quran ataupun dalam riwayat hadis, orang-orang yang sudah terampuni dosa itu, jangankan meminta, baru berharap pun belum keluar di lisannya, Allah sudah kabulkan. Saya ulang ya. Keutamaan istighfar, memohon ampunan, sampai terampuni dosa itu, keutamaan orang yang terampuni dosanya oleh Allah, itu jangankan meminta. Ya, nggak meminta pun, itu sudah diberikan. Bahkan dia berharap pun, bisa berharap sesuatu, dia belum ungkapkan. Ya. Karena saking bersihnya keadaan dirinya, dekatnya dengan Allah, itu sudah dikasih. Ya. Saya beri gambaran begini deh. Ibu punya anak misalnya, 2 orang. Ya. Yang satu aktif luar biasa, yang satu itu taat, kan? Nyaris tidak pernah berbuat kesalahan yang mencela keluarga. Dia baik, taat. Waktu sholat, dia ngaji, dia juara juga, ranking 1, macam-macam lah. Nyaris tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa mencoreng nama keluarga. Tapi nggak pernah minta sama ibu gitu. Nggak pernah minta. Bagaimana perasaan ibu? Selalu ingin menyediakan yang terbaik, walaupun dia nggak minta. Silakan cek. Ya. Masya Allah, mau naik sedikit udah disiapkan, baju dicarikan. Bahkan ibu bingung mau ngasih apa nih, gitu kan? Itu manusia. Maka apalagi dengan Allah yang tidak punya batas pemberiannya. Segala disiapkan. Maka orang-orang yang terampuni dosanya mendapatkan cinta Allah, di antara kemuliaannya, dia akan mendapati apapun yang dia butuhkan dalam hidup tanpa harus memintanya. Saya pernah kisahkan di tempat ini, bahwa ada seorang tukang roti, Bu, Masya Allah. Tukang roti biasa istighfar, itu luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal, itu ulama besar. Dekat dengan Allah, waraknya luar biasa. Ini jalan kaki, Bu, jalan-jalan ke Mesir, entah kenapa pengen ke Mesir saja. Begitu masuk ke satu masjid, ke dalam untuk istirahat karena terlampau lelah, kata marbot masjid, ya, dikatakan, ukhraj katanya, keluar, nggak boleh istirahat di sini. Tiduran nggak boleh di sini. Marbot masjid ini, tahu Imam Ahmad, pernah dengar namanya, karena terkenal. Ya, sedunia itu diketahui Imam Ahmad, tapi belum pernah lihat orangnya. Itu diusir ulama besar, keluar. Ya, itu tandanya ulama ini sederhana, ya, tidak menampakkan kehebohan dan sebagainya, biasa saja gitu datang ya. Baik, kata Imam Ahmad, saya hanya istirahat di sini, karena tahu fikih. Kata ini, kata orang ini, la, barra. Barra itu sudah agak kasar. Barra, ayo keluar. Baik, beliau keluar kan. Begitu keluar, duduk di teras kan. Hatta huna. Roh, katanya, roh. Roh itu kalimat paling tinggi yang ketiga. Itu mengusir bukan cuma dengan jasadnya, tapi dengan roh-rohnya sekalian. Roh. Kalau ada orang Arab bilang roh, itu marah artinya. Roh kamu, roh artinya pergi dengan roh-rohnya sekalian. Rohnya jangan di sini. Masya Allah. Pergi sana ya. Baik. Ketika di perjalanan, kemudian beliau terlihat agak lelah, jarak sedikit dari situ, dia melihat ada tukang roti kan, ada makhbaz. Yang menarik, tukang rotinya langsung panggil, Syekh, fadhal huna istarih. Syekh kesini, silakan istirahat. Begitu beliau istirahat, merebahkan dirinya, melihat tukang roti ini setiap melakukan gerakan selalu beristighfar. Ya, bawa adonan, astaghfirullah. Mulai dibolak-balik, astaghfirullah. Mulai dimasukkan ke dalam panggangan, astaghfirullah. Kata Imam Ahmad, menarik sekali, beliau melirik mengatakan, ma faidatu istighfarika. Syekh, ini apa sih manfaat istighfar kamu? Setiap gini istighfar, setiap gini istighfar. Kata tukang roti ini, perhatikan kalimatnya, kata tukang roti ini, wallahi demi Allah, tidak pernah saya beristighfar kepada Allah kecuali semua doa saya terkabul. Ya, Imam Ahmad sudah paham, cuma ingin dengar aja. Ya. Tidak pernah saya beristighfar kepada Allah kecuali semua keinginan saya terkabul, doa saya terkabul. Tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah. Cuman satu katanya yang belum terkabul sampai hari ini. Kata Imam Ahmad, apa itu? Kata beliau, wallahi saya memohon kepada Allah sebelum diwafatkan supaya bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal langsung di hadapan mata saya. Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saya entah kenapa diperjalankan ke sini, diusir dari rumahnya, dalam tanda petik, diperjalankan ke sini hanya karena istighfar kamu aja.
Bu bayangkan ya, dia istighfar seorang imam besar pun bisa datang ke tukang roti. Ya, tapi jangan lakukan itu ya, Ustaz Adi nggak datang nih. Astagfirullah, astagfirullah. Ya kita kembalikan dulu. Jadi poinnya adalah orang-orang yang rukunya benar ketika bangkit mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ya, itu poinnya. Kata Nabi kalau bersamaan dengan bacaan malaikat. Pertanyaan pertama, bagaimana bacaan kita bisa bersamaan dengan malaikat? Kan nggak tahu kita. Ya, nggak tahu kita. Karena itu rumus-rumus kata para ulama, ambil mana tadi? Ada ketundukan, kekhusyuan, keikhlasan, angkat dosa kita tuh ya Allah, pas saya sholat ini salah kan? Dia mengucapkan Rabbana walakal hamd, berharap kita kebaikan, maka malaikat turun menyertai kalimat itu. Kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, semua dosa-dosanya diampuni. Kalau sudah seperti itu, Masya Allah, maka apalagi yang mau diminta? Saya mau tanya begini, ibu kalau dosa terampuni, terus kata Allah misalnya dikatakan, semua doa kamu akan saya kabulkan, mau minta apa? Baik. Selama di dunia saya yakin masih ada permintaan dunia itu. Minta ini, minta itu kan saking banyaknya nggak bisa jawab tuh. Baik. Maka dari sinilah ditawarkan oleh Allah. Perhatikan kalimatnya. Kita berakhir di sini bahasan kita. Perhatikan tawarannya. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'im ba'du. Ada mil'u, ada mil'a. Itu berbeda. Ya, nanti kita akan berikan catatan doa-doanya, termasuk kita tampilkan untuk pemirsa di akhir TV untuk bahasan-bahasan ini, plus dengan catatan doanya nanti insya Allah. Kalau ibu gunakan mil'u, redaksinya agak berbeda. Mil'us samawati, wa mil'ul ardi, wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kalau menggunakan mil'u, menggunakan rafa, kalimat yang menggunakan dhammah, itu artinya menunjuk pada subjek Allahnya. Di Allah mengatakan kepada kita, ya kalimatnya mil'us samawati. Ayo minta sepenuh langit boleh. Ibu sudah terampuni, mau minta apa? Sepenuh langit, ayo. Ada permintaan sepenuh langit, silakan. Ada yang minta sepenuh langit? Mau minta apa permintaan sepenuh langit itu kan? Silakan. Tapi tawarannya luar biasa. Kamu punya permohonan, sepenuh langit saya kabulkan sekarang. Enggak sepenuh langit, wa mil'ul ardi, sepenuh bumi, ayo silakan. Ya. Wa mil'u ma syi'ta, atau sepenuh yang Allah penuhi, ya, apapun itu. Ya. Min syai'in ba'du, dari apa yang tidak kita mohonkan. Ya. Jadi Masya Allah kita mohonkan kepada Allah satu kebaikan, Allah tawarkan silakan. Ya. Mau minta sepenuh langit, sepenuh bumi, atau sekehendak yang Allah berikan, atau kamu yang pengen, silakan. Ya, saya tawarkan sekarang. Kalau benar bacaan kita. Bahkan kalau menggunakan mil'a lebih dahsyat lagi. Mil'as samawati. Kalau mil'a itu pemberiannya. Pemberiannya. Kalau tadi tawarannya, sekarang pemberiannya. Apa kamu ingin diberikan karunia sepenuh langit, mil as-samawati, wa mil al-ardi, atau sepenuh bumi, wa ma bainahuma. Ada di antara itu, wa ma bainahuma. Atau enggak selangit, enggak sebumi, tapi di antara langit dan bumi. Ya. Wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, atau sepenuh yang dikehendaki oleh Allah, atau tiada dari situ tapi apa yang ingin kita mohonkan. Intinya, kalau kita benar mengucapkan Rabbana walakal hamd, ya, misal dalam kalimat itu saja, maka turun kalimat-kalimat berikutnya yang menawarkan kepada kita apa yang mau kita mohonkan. Kalau sudah seperti itu, apalagi yang mau kita mohonkan? Dosa terampuni, segala permohonan kita ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan kita memintanya? Seperti apa cara memohonnya dan bagaimana kita mendapati semua itu? Kita akan berjumpa di edisi selanjutnya untuk bahasan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kisi-kisinya semua itu akan didapatkan nanti lewat sujud. Lewat sujud. Karena itulah nanti Nabi pernah mengatakan, idza sajadta fa'aktsirud du'a, ya. Atau dalam riwayat Ibnu Abbas disampaikan, inna ma aqrabul 'abdi min rabbih wa huwa sajidun. Keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, Rabbnya adalah saat sujud. Fa'aktsirud du'a, maka perbanyaklah doa dalam sujud. Bagaimana caranya? Seperti apa gambarannya? Sekali lagi kita akan berjumpa